Malam di desa Watu Ireng selalu sunyi, terlalu sunyi, seolah angin pun menahan napas. Kabut turun perlahan, merayap di antara nisan-nisan tua di pemakaman belakang desa. Di sanalah semuanya bermula. Siti dimakamkan pagi itu. Tubuhnya terbujur kaku, terbungkus kain kafan putih. Wajahnya pucat kebiruan, mata terpejam rapat. Tak ada luka, tak ada darah. Hanya satu hal yang ganjil, tali pocong di kepalanya terikat terlalu kuat. Jauh lebih kencang dari kebiasaan. Warga berbisik, Siti masih perawan. Dan perawan, kata orang tua desa, tidak boleh diikat terlalu erat. Jika salah, arwahnya tak akan tenang. Prosesi pemakaman berjalan tergesa. Hujan rintik turun seperti bisikan doa yang putus-putus. Seorang modin tua sempat menahan tangan penggali kubur. Longgarkan talinya, katanya pelan. Namun keluarganya menolak, takut melanggar adat, takut dianggap mempermainkan jenazah. Tali itu tetap terikat. Malamnya, desa diguncang suara gesekan kain, seperti kain diseret di tanah basah. Lampu minyak berkelip, pintu-pintu kayu bergetar, anjing melolong tanpa sebab. Di rumah duka, Ibu Siti terbangun oleh aroma tanah basah. Dari celah pintu, ia melihat bayangan putih berdiri di bawah lampu. Bayangan itu tak berjalan tapi meloncat. Setiap loncatan disertai suara nafas tercekik, seolah ada ikatan yang menahan kepala dari jeritan. "Tolong!" bisik suara perempuan, parau dan jauh. Pagi harinya, jejak kaki berlumpur mengarah dari kuburan ke rumah Siti, dan di ambang pintu, tergeletak seutas tali kafan, basah, berlumur tanah, terikat mati. Desa Watu Ireng tahu satu hal, ikatan itu belum terurai, dan selama tali pocong perawan masih terikat, malam tak akan pernah benar-benar gelap, karena ada yang terjaga. Malam kedua datang tanpa suara azan, seolah langit sendiri menutup telinga. Warga desa Watu Ireng mengunci pintu lebih awal, lampu dipadamkan, anak-anak dilarang keluar kamar. Tapi ketakutan tak bisa dikunci. Ia merayap lewat celah kayu, lewat napas yang ditahan. Sekitar pukul 2 dini hari, duk, 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 tanah bergetar pelan. Pak Wiryo, penjaga makam, terbangun dari tidurnya di gardu bambu. Keringat dingin mengalir saat suara itu makin dekat. Bukan langkah kaki, bukan hewan, loncatan. Ia mengintip dari balik kain sarung. Kabut menipis, memperlihatkan sosok putih di antara nisan. Pocong itu berdiri kaku, kepala tertunduk tidak wajar, seolah ada yang menariknya ke bawah. Tali di kepalanya menghitam, menekan kain kafan hingga membentuk lekukan dalam. Siti, bisik Pak Wiryo gemetar. Sosok itu berhenti. Perlahan, kepalanya terangkat. Tak ada mata yang terlihat jelas, hanya bayangan cekung. Dan dari balik kain kafan terdengar suara napas tercekik, seperti orang yang dicekik dari dalam. Duk, pocong itu meloncat mendekat. Pak Wiryo jatuh tersungkur. Saat ia menoleh, pocong itu sudah berada tepat di depannya. Bau tanah kubur dan kain basah memenuhi udara. Tali, suara itu lirih, retak. Longgarkan talinya. Lampu minyak di gardu padam. Jeritan Pak Wiryo membelah malam, lalu terputus. Pagi hari, warga menemukan Pak Wiryo terikat di tiang gardu, bukan dengan tali biasa, tali kafan. Di lehernya, bekas jeratan membiru. Di telinganya, tanah kubur. Dan di pemakaman, satu nisan terbuka setengah. Tanahnya ambles, seolah sesuatu keluar sendiri. Sejak malam itu, warga tak lagi bertanya apakah pocong itu ada. Mereka hanya bertanya, siapa berikutnya yang akan mendengar loncatan pertama. Tepat di depan pintu mereka, sejak kematian Pak Wiryo, malam di desa Watu Ireng tak lagi sunyi. Ia berbisik, bukan dari satu arah, melainkan dari setiap sudut gelap rumah. Dari balik lemari, dari kolong ranjang, dari celah jendela yang tak pernah benar-benar tertutup. Nama demi nama mulai terdengar. Rahma, sahabat kecil Siti, terbangun dengan dada sesak. Lampu minyak di kamarnya bergoyang sendiri. Bayangannya menari di dinding seperti tubuh terikat. Suara itu datang lagi, lebih dekat, seolah bernafas tepat di telinganya. Kau janji menemaniku. Rahma menutup telinga. Tubuhnya gemetar. Ia ingat malam sebelum Siti meninggal. Mereka bertengkar. Rahma menolak menemani Siti pulang dari sungai. Sejak itu, Siti ditemukan mati. Di rumah lain, seorang anak kecil menangis sambil menunjuk ke sudut kamar. Ibu, mbaknya berdiri di situ. Tak ada siapa-siapa, hanya kain putih basah tergantung di udara, lalu menghilang. Menjelang tengah malam, kabut masuk ke desa, bukan dari tanah, tapi dari dalam rumah. Mengalir pelan di lantai, dingin,
berbau tanah kubur. Di dalam kabut itu, terdengar suara kain diseret dan napas tercekik. Di musola kecil, Modin tua akhirnya berbicara. "Tali itu salah," katanya gemetar. "Perawan yang diikat terlalu kencang. Arwahnya mencari pengganti. Atau meminta keadilan. Tapi siapa yang mengikatnya?" tanya warga. Modin menunduk. "Kita semua." Malam itu, Rahma tak bisa tidur. Dari balik jendela, ia melihat sosok putih berdiri di halaman. Pocong itu tak meloncat. Ia berdiri menatap, kepalanya miring, seolah lehernya tertarik oleh ikatan. Tiba-tiba, tok, 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 pintu kamarnya diketuk dari luar. "Rahma," suara Siti terdengar jelas. "Bantu aku membuka ikatan ini." Ketukan berubah menjadi hentakan, lampu minyak padam, dan dari kegelapan, terdengar suara kain kafan terseret masuk ke dalam kamar. Pintu rumah Rahma tidak terkunci malam itu. Ia lupa, atau mungkin dibuat lupa. Angin berembus pelan, mendorong daun pintu kayu hingga terbuka sedikit. Cukup untuk membiarkan kegelapan mengintip masuk. Di dalam kamar, Rahma bersembunyi di balik selimut. Napasnya tertahan. Dari ruang depan, terdengar suara yang kini dikenalnya terlalu baik. Gesekan kain kafan di lantai tanah. Langkah itu berhenti tepat di depan kamar. "Rahma," suara Siti tak lagi parau. Ia terdengar tenang, terlalu tenang. Pintunya sudah terbuka. Selimut Rahma terangkat pelan, seolah ada tangan dingin menariknya. Udara kamar membeku. Dari celah kain, Rahma melihat bayangan putih berdiri kaku. Kepala pocong itu miring. Talinya menekan kain hingga membentuk garis hitam yang dalam. "Sakit," bisik Siti. "Setiap loncat, talinya menarikku." Rahma menangis. "Aku takut." Pocong itu mendekat satu loncatan. Duk, sekarang jaraknya hanya sejengkal. Bau tanah basah menusuk hidung. Dari balik kain kafan, Rahma melihat noda gelap merembes. Bukan darah, melainkan air kubur. "Bantu aku." Suara itu bergetar. "Atau aku akan tinggal." Tiba-tiba, dari luar rumah terdengar teriakan warga. Mereka datang membawa obor dan doa. Cahaya api menembus jendela. Pocong itu tersentak, mundur satu loncatan. Namun sebelum menghilang, sesuatu jatuh ke lantai kamar. Seutas tali kafan, ujungnya basah. Ikatannya sama persis dengan yang ditemukan di gardu makam. Pagi harinya, rumah Rahma kosong. Tak ada tubuh, tak ada jejak keluar. Hanya bekas tanah basah menuju kamar. Dan pintu depan yang terbuka lebar, seolah menunggu tamu berikutnya. Modin berbisik pada warga, wajahnya pucat. Jika ia sudah bisa masuk, maka sebentar lagi, ia akan tinggal di desa ini. Dan malam berikutnya, di Watu Ireng, tak ada satupun pintu yang berani dibiarkan terbuka. Rumah itu milik Bu Narti, tepat di ujung desa Watu Ireng. Sejak Rahma menghilang, tak ada yang berani mendekatinya. Tapi malam itu, ada satu hal yang membuat warga berhenti bernapas. Rumah Bu Narti tak memiliki bayangan. Lampu Petromax menyala terang, dinding terlihat jelas. Pohon mangga di halaman memantulkan bayangan tajam ke tanah. Namun rumah itu kosong, seolah cahaya menolak mengenalnya. Bu Narti bersumpah ia baik-baik saja. "Aku tidak melihat apa-apa," katanya. Tapi suaranya bergetar, matanya cekung seperti tak tidur berhari-hari. Malam turun, di dalam rumah, Bu Narti duduk menghadap cermin tua. Ia merasa ada yang berdiri di belakangnya. Namun setiap kali menoleh, tak ada siapa-siapa. Lalu, di cermin, sesuatu muncul. Sosok putih berdiri tepat di belakangnya. Tidak meloncat, tidak bergerak, hanya berdiri, kepala miring. Tali pocong menekan kain kafan hingga tampak hampir memotong leher. Bu Narti ingin berteriak, tak ada suara. Cermin berembun. Dari embun itu, muncul bekas tulisan seperti dicoret dengan jari. Tinggal. Lampu Petromax berkedip lalu padam. Dalam gelap, terdengar napas tercekik. Bukan dari satu arah, melainkan dari seluruh rumah. Kain kafan bergesekan di lantai, di dinding, di langit-langit, seolah rumah itu bernapas. Pagi hari, warga mendobrak pintu. Bu Narti ditemukan duduk menghadap cermin. Matanya terbuka, mulutnya tersenyum kaku. Di lehernya, bekas jeratan tali kafan. Dan yang paling mengerikan, di lantai rumah, tidak ada bayangan Bu Narti. Yang ada hanya satu bayangan pocong, berdiri tegak. Seolah rumah itu kini bukan milik manusia lagi. Modin jatuh berlutut. Arwah itu sudah memilih tempat, katanya gemetar. Jika ikatannya tak dibuka, desa ini yang akan menjadi kafannya. Di luar, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Dan dari balik kabut, terdengar satu loncatan pelan. Duk, malam itu, untuk pertama kalinya, desa Watu Ireng melawan.
Tak ada doa pelan, tak ada pintu tertutup, hanya obor, keringat, dan ketakutan yang dipaksa menjadi keberanian. Modin tua memimpin warga menuju kuburan Siti. Tangannya gemetar memegang pisau kecil, bukan untuk melukai, tapi untuk membuka ikatan yang tak seharusnya ada. Jika tali itu dilepas, katanya, arwahnya akan pergi. Tanah digali dengan cepat. Bau busuk dan dingin naik ke udara. Saat papan keranda dibuka, semua orang mundur. Kain kafan Siti basah dan menghitam, seolah direndam air kubur bertahun-tahun. Dan talinya menyatu dengan kain. Modin mencoba memotongnya. Krak, bukan suara kain, melainkan suara tulang. Dari dalam kafan terdengar erangan tertahan. Tanah di sekeliling makam bergetar. Kabut turun tiba-tiba, memadamkan obor satu persatu. Dalam gelap, terdengar suara loncatan, bukan satu. Duk, 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 bukan cuma Siti. Bisik seseorang ketakutan, yang lain ikut terikat. Tanah di makam lain ikut bergerak, nisan-nisan retak. Dari balik kabut, sosok putih bermunculan, tidak utuh, tidak sempurna. Pocong-pocong lain yang talinya pernah salah, pernah diikat dengan ketakutan dan tergesa. Di tengah semuanya, Siti berdiri paling depan. Kepalanya tertarik kuat oleh tali yang kini tampak seperti urat hidup. Matanya, kini terlihat jelas, menatap Modin tanpa amarah. "Hentikan," katanya pelan. "Ini bukan lagi tentang tali." Langit menggelegar, tanah menutup sendiri makam itu, menjebak pisau Modin di dalamnya. Siti meloncat satu langkah mendekat. "Yang mengikatku masih hidup." Warga saling berpandangan. Seseorang mulai menangis, karena mereka tahu, ada dosa lama yang belum pernah dibuka, dan ikatan itu bukan dibuat oleh tangan orang mati. Di kejauhan, terdengar pintu rumah terbuka sendiri. Hujan turun seperti pengakuan yang terlambat. Di tengah desa, satu rumah masih terang, rumah Pak Lurah Watu Ireng. Sejak kematian Siti, ia tak pernah ikut ronda, tak pernah mendekati kuburan, dan malam itu, pintu rumahnya terbuka sendiri. Angin membawa bau tanah basah masuk ke ruang tamu. Lampu bergoyang, bayangan di dinding bergetar, lalu menghilang. Siapa di luar? Suara Pak Lurah parau. Tak ada jawaban, hanya suara kain diseret perlahan, mendekat. Di balik jendela, tampak kain putih berdiri tegak, kepala miring. Tali pocong menghitam, menekan kain hingga seperti jeratan hidup. Pak Lurah jatuh berlutut, tangannya gemetar menutup wajah. Aku tak bermaksud membunuhmu." Siti masuk tanpa membuka pintu. Lantai basah oleh jejak tanah. Udara membeku. Wajah pocong itu kini terlihat jelas, bukan menakutkan, melainkan kecewa. Malam itu, suara Siti lirih, "Kau memanggilku ke balai desa. Katamu, ada urusan penting." Pak Lurah terisak, "Aku hanya ingin menutup aib." Malam itu terungkap, Siti menolak. Ia berteriak, jatuh, kepalanya membentur lantai batu. Mati, sendirian. Lalu tubuhnya dikafani dengan ikatan tergesa, agar tak ada yang bertanya. "Talinya," bisik Siti, "kau tarik terlalu kuat, seperti kau menutup mulutku." Dari luar, warga mendengar jeritan. Mereka mendobrak pintu. Pak Lurah ditemukan tergantung, bukan dengan tali biasa, tali kafan. Matanya terbuka, mulutnya terkatup rapat. Di sudut ruangan, ada bekas loncatan tanah. Satu, dan hanya satu. Malam itu, kabut mulai menipis. Nisan-nisan kembali diam. Tak ada loncatan, tak ada bisikan. Namun Modin tahu, selama ikatan itu belum dilepas dengan kejujuran, arwahnya belum pergi. Di kuburan Siti, tali pocong masih terikat. Dan di ujung desa, seorang gadis kecil terbangun sambil menangis. "Ibu," ada mbak-mbak berdiri di pintu. Kepalanya miring, dan talinya belum terbuka. Malam itu, hujan turun tepat seperti malam Siti mati. Modin berdiri di tengah pemakaman Watu Ireng. Wajahnya lebih tua 10 tahun dari seminggu lalu. Di sekelilingnya, warga berkumpul membawa obor. Bukan untuk melawan, tapi untuk mengaku. "Kebenaran harus diulang," kata Modin, "atau arwahnya akan terus mengulang kematiannya." Kuburan Siti dibuka kembali. Tanah runtuh perlahan, seolah tak ingin melepaskan isinya. Saat kafan terlihat, semua orang terdiam. Tali pocong itu masih terikat, lebih hitam, lebih dalam, seperti menyatu dengan leher yang tak terlihat. Satu persatu, warga dipaksa bicara. "Aku tahu Siti sering dipanggil Pak Lurah. Aku mendengar teriakannya, tapi aku diam. Aku ikut menutup mulut orang-orang yang bertanya." Setiap pengakuan membuat angin berputar kencang. Obor meredup. Dari balik kafan, terdengar napas panjang, bukan marah,
tapi lelah. Lalu hujan berhenti mendadak. Kabut membuka jalan, dan di antara nisan, Siti berdiri, tak meloncat, tak mengancam. Kain kafannya basah, tubuhnya tegak, kepala masih miring tertarik tali. Matanya menatap lurus ke arah Modin. Yang terakhir, katanya pelan, orang yang mengikat talinya. Semua mata beralih ke satu orang, tukang kafan desa. Ia jatuh berlutut, menangis. Aku disuruh cepat, aku takut, aku menariknya terlalu kuat. Siti mendekat satu langkah. Tanah di bawah kakinya mengering. Bukan talinya yang mengikatku, ucapnya lirih. Ketakutan kalian. Modin mengangkat pisau kecilnya sekali lagi. Tangannya gemetar. Kau izinkan? Siti mengangguk. Pisau menyentuh tali. Krak. Kali ini, bukan suara tulang, melainkan suara serat kain terlepas. Tali itu terjatuh ke tanah. Untuk pertama kalinya, kepala Siti tegak sempurna. Wajahnya tenang, nyaris seperti tidur. Kabut perlahan menghilang. Angin berhenti. Nisan-nisan kembali diam. Namun sebelum menghilang, Siti berbisik, jika kalian lupa lagi, aku akan kembali terikat. Pagi harinya, kuburan Siti tertutup rapi. Tak ada lagi jejak loncatan. Tak ada bayangan aneh. Tapi tali kafan itu menghilang. Dan di suatu tempat di desa, seseorang menemukan tali putih basah tergantung di pintu rumahnya. Desa Watu Ireng kembali terang. Ayam berkokok. Pintu terbuka. Orang-orang mulai percaya semuanya telah berakhir. Mereka salah. Pagi itu, tukang kafan ditemukan terduduk di teras rumahnya, hidup, tapi tak bisa berbicara. Matanya melotot, menatap kosong ke depan. Di belakang pintunya, tergantung tali kafan putih. Tidak terikat pada apapun, namun ujungnya basah, seperti baru dilepas dari sesuatu yang bernapas. Sejak hari itu, kejadian aneh mulai berpindah-pindah. Seorang lelaki terbangun dengan bekas jeratan merah di lehernya, padahal ia tidur sendirian. Seorang ibu melihat bayangannya di dinding, terikat, sementara tubuhnya bebas. Seorang anak berkata, talinya pindah. Bu, sekarang ikut orang hidup. Modin menyadari satu hal yang mengerikan. Tali itu bukan lagi bagian dari pocong. Ia menjadi hukuman. Malam turun perlahan. Desa sunyi, tapi tidak tenang. Dari rumah ke rumah, orang mulai mendengar suara napas tertahan. Bukan dari luar, melainkan dari dalam dada mereka sendiri. Di balai desa, Modin mengumpulkan warga. Selama hidup kalian masih menyimpan dosa yang sama, katanya. Tali itu akan terus mencari leher baru. Tiba-tiba, lampu padam. Dalam gelap, terdengar suara gesekan serat kain. Seseorang menjerit pendek, tertahan. Saat lampu menyala kembali, seorang pria tergeletak di lantai. Wajahnya membiru, lehernya merah, seperti pernah ditarik kuat oleh sesuatu yang tak terlihat. Di dadanya, tertinggal bekas simpul tali. Di sudut ruangan, angin bergerak pelan. Tak ada pocong, tak ada sosok, hanya suara bisikan yang familiar. Ikatan tidak hilang, hanya berpindah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, warga Watu Ireng takut, bukan pada arwah, melainkan pada diri mereka sendiri. Malam di Watu Ireng berubah menjadi pengadilan tanpa hakim. Tak ada lagi loncatan, tak ada lagi kain kafan terlihat. Namun setiap orang merasa hal yang sama, tekanan di leher, seolah udara sendiri menolak masuk. Pak Darman, lelaki yang selama ini dikenal paling keras, terbangun dengan napas megap-megap. Ia memegang lehernya, dingin, basah. Di cermin, tampak jelas bekas jeratan merah, padahal tak ada tali di sana. Bukan aku, bisiknya panik. Aku cuma ikut diam. Di balai desa, lampu tiba-tiba padam serentak. Dalam gelap total, satu persatu orang jatuh berlutut. Mereka merasakan tarikan halus, tak terlihat, tapi nyata, seperti simpul yang perlahan dikencangkan. Seorang perempuan menjerit, ampuni aku. Aku tahu Siti dipanggil malam itu. Tarikan berhenti, jeritan berubah jadi isak. Namun di sudut ruangan, Pak Darman menegang. Napasnya terputus-putus. Lehernya memerah semakin gelap, seperti sedang dipilih. Aku cuma bilang dia jangan ribut, teriaknya. Aku yang menutup pintu balai desa. Lampu menyala kembali. Pak Darman tergeletak, wajahnya membiru, matanya terbuka. Tak ada tali di lehernya, hanya bekas simpul sempurna, rapi, seperti diikat oleh tangan yang tahu persis caranya. Modin bergetar. Tali itu tidak menunggu semua orang jujur, katanya lirih. Ia memilih yang paling lama bersembunyi. Di luar, kabut bergerak membentuk garis panjang di udara, seperti tali yang ditarik lurus menuju rumah berikutnya. Dan di ambang pintu rumah seorang warga lain, terdengar suara halus, nyaris lembut.
Sekarang, giliranmu. Desa Watu Ireng tinggal menunggu. Bukan menunggu pagi, melainkan menunggu siapa yang terakhir. Hanya satu rumah yang belum pernah disentuh kabut, jeratan, atau bisikan. Rumah itu milik Modin sendiri. Malam itu hujan turun perlahan, seperti tetesan hitung mundur. Modin duduk sendirian di ruang tengah. Di depannya, cermin tua yang retaknya membentuk garis, menyerupai simpul tali. Ia berbisik lirih, seolah berbicara pada bayangannya sendiri. Aku sudah memimpin doa, aku membuka ikatan, aku menegakkan kebenaran. Lampu bergetar, di cermin, bayangannya tidak mengikuti. Bayangan itu berdiri lebih dekat, lehernya terikat, napas Modin tersendat. Dari belakangnya terdengar suara yang kini tak asing, tenang, pelan, mematikan. Kau memimpin doa, kata Siti, tapi kau menyuruhku diam malam itu. Modin berbalik, tak ada siapa-siapa, namun udara di lehernya mengencang, perlahan. Pasti, aku takut desa hancur. Ia menangis. Aku memilih tenang, daripada kebenaran. Di dinding, muncul bayangan tali yang menari sendiri. Ujungnya membentuk simpul rapi, simpul yang sama dengan bekas di leher Pak Darman. Kau mengikatku dengan diam, bisik Siti. Sekarang, rasakan. Tarikan itu datang, bukan kasar, tapi meyakinkan. Seperti tangan yang tahu tak akan dilepaskan. Modin jatuh berlutut. Aku mengaku, katanya terbata. Aku tahu, dan aku membiarkanmu mati. Tarikan berhenti, hening. Bayangan di dinding perlahan mengendur. Simpul itu melepas dirinya sendiri, jatuh ke lantai, dan menghilang. Pagi hari, warga menemukan Modin hidup, tapi rambutnya memutih seluruhnya. Suaranya hilang, tak pernah kembali. Di kuburan Siti, nisan retak tipis. Dari dalam tanah, terdengar satu hembusan napas panjang, lalu diam. Namun jauh di ujung desa, seorang pemuda memandang lehernya di air sumur. Ia melihat garis merah tipis, baru muncul, dan ia mendengar bisikan yang sama, dari arah yang tak terlihat. Masih ada satu ikatan. Sumur tua di ujung desa Watu Ireng sudah lama tak dipakai. Airnya keruh, dasarnya tak terlihat. Orang-orang percaya, sumur itu lebih tua dari desa itu sendiri. Pemuda bernama Bagas berdiri di tepinya, menatap pantulan wajahnya. Garis merah di lehernya semakin jelas. Ini cuma perasaanku, gumamnya. Namun pantulan di air tidak berkata sama. Di air, bayangan lehernya terikat tali putih. Simpulnya rapi, hidup. Bagas mundur tersentak. Dari dalam sumur terdengar suara tetesan air. Perlahan berubah menjadi napas tertahan. Seperti seseorang yang mencoba bernapas. Dari bawah air. Bukan aku. Bagas gemetar. Aku bahkan belum lahir saat itu terjadi. Air sumur beriak. Sesuatu naik, bukan tubuh, hanya tali kafan, basah, berat, merayap keluar seperti ular putih. Ujungnya membentuk simpul sendiri, bergerak mencari. Bagas lari, tapi setiap langkah terasa ditarik ke belakang. Udara di sekelilingnya menekan lehernya, membuat napasnya pendek-pendek. Di balai desa, warga terbangun oleh jeritan. Bagas ditemukan pingsan di depan sumur, hidup, namun di lehernya, bekas jeratan kini menghitam. Modin yang bisu menulis di tanah dengan jari gemetar. Ikatan itu menurun. Warga akhirnya mengerti, kutukan ini bukan hanya tentang siapa yang bersalah langsung, tentang diam yang diwariskan, tentang cerita yang dikubur, tentang kebenaran yang tak pernah diajarkan pada yang lahir belakangan. Malam itu, beberapa orang bermimpi sama. Siti berdiri di tengah desa, bukan sebagai pocong, sebagai gadis utuh, namun lehernya masih terlilit bayangan tali. Aku sudah pergi, katanya lirih, tapi ikatannya kalian pelihara. Pagi harinya, tali kafan itu tak ditemukan di sumur. Ia menghilang, menjadi cerita, dan di setiap rumah, orang tua mulai melarang anak-anak bertanya tentang Siti. Karena setiap pertanyaan yang tak dijawab, membuat simpul baru. Satu anak yang berani bertanya, namanya Raka, usianya 9 tahun, dan ia tidak tahu bahwa ada cerita yang dilarang. Malam itu, Raka berdiri di tengah desa saat warga berkumpul. Obor menyala redup, wajah-wajah dewasa tegang, seperti menunggu hukuman yang belum datang. Raka mengangkat tangan kecilnya. Kalau Siti itu baik, tanyanya polos. Kenapa kita nggak boleh cerita tentang dia? Angin berhenti, bayangan di dinding balai desa bergetar. Seutas garis gelap muncul, seperti tali yang retak dari dalam. Tak ada yang menjawab. Raka melanjutkan, suaranya gemetar tapi jujur. Kalau kita diam, berarti kita ikut nyikat ya. Sesuatu pecah. Bukan kaca, bukan tanah, melainkan bayangan tali di dinding, retak,
lalu putus. Orang-orang terisak. Seorang ibu jatuh berlutut, mulai bercerita tentang teriakan yang diabaikan, tentang pintu yang ditutup, tentang doa yang lebih mementingkan tenang daripada benar. Cerita mengalir, tidak rapi, tidak indah, tapi jujur. Kabut yang selama ini menggantung di desa perlahan terangkat. Lampu-lampu berhenti berkedip. Orang-orang mengusap leher mereka. Bekas merah itu memudar. Di ujung desa, dekat sumur tua, sosok Siti terlihat sekali lagi. Bukan pocong, bukan hantu. Hanya seorang gadis muda tersenyum tenang. Lehernya bebas. Ia menatap Raka dan mengangguk pelan. Fajar menyingsing. Cahaya pertama menyentuh Watu Ireng tanpa bayangan aneh. Untuk pertama kalinya, desa itu bernapas penuh. Namun sebelum menghilang sepenuhnya, Siti berbisik, bukan ancaman, melainkan peringatan. Jangan pernah melarang cerita yang benar, karena cerita yang ditutup akan selalu mencari jalan lain untuk keluar. Di Watu Ireng, ada aturan baru yang tak pernah tertulis. Jangan menyebut nama Siti, terutama di depan anak-anak. Setiap kali seorang bocah bertanya, "Kenapa leher Pak Bagas hitam?" Atau, "Kenapa sumur itu ditutup, Bu?" Jawabannya selalu sama. Sudah, jangan tanya. Namun cerita yang dikubur tidak pernah benar-benar mati. Malam itu, seorang anak perempuan bernama Laras terbangun dari tidurnya. Ia mendengar suara lembut dari kolong ranjang, seperti seseorang yang berbisik sambil tersenyum. "Laras, kau mau dengar cerita?" Laras mengangguk polos. Dinding kamarnya perlahan memantulkan bayangan aneh. Bukan pocong, hanya seutas tali yang bergerak sendiri, membentuk lingkaran, lalu simpul. Dulu, suara itu melanjutkan, ada seorang gadis yang tidak didengarkan. Keesokan paginya, Laras tak bisa bicara. Di lehernya, muncul garis merah tipis, seperti bekas kalung yang terlalu ketat. Orang tuanya panik. Modin menulis cepat di tanah. Jangan disuruh diam. Tapi desa sudah terbiasa menutup mulut. Dan malam demi malam, anak-anak mulai bermimpi hal yang sama. Seorang gadis berdiri di tengah desa, tersenyum sedih. Di tangannya, bukan kain kafan, melainkan cerita. Setiap kali cerita itu ditolak, tali di lehernya mengencang. Di salah satu rumah, seorang ayah membentak anaknya karena terus bertanya. Malamnya, ia terbangun dengan tangan sendiri mencengkeram lehernya. Seolah simpul itu kini tinggal di dalam dirinya. Warga akhirnya sadar. Tali pocong itu tidak lagi muncul sebagai benda. Ia hidup sebagai larangan, sebagai diam, sebagai cerita yang tak boleh diceritakan. Dan selama cerita itu dilarang, simpulnya akan terus terbentuk, pelan, di generasi berikutnya. Pagi di desa Watu Ireng akhirnya datang tanpa rasa takut. Kabut masih ada, tipis dan wajar. Bukan lagi kabut yang menekan dada, melainkan embun yang perlahan menghilang di sapu matahari. Warga kembali ke ladang, anak-anak bermain. Pintu-pintu rumah terbuka tanpa gemetar. Namun di dekat sumur tua, sesuatu tertinggal. Seutas tali putih, tak terikat, tak bergerak. Ia tergeletak di tanah, kusam, rapuh, seperti benda biasa. Tapi semua orang tahu, itu bukan sekadar tali. Modin yang bisu berdiri di sana, ditemani Raka, dengan tangan gemetar. Modin menulis satu kalimat di tanah. Tali ini tak boleh diangkat, bukan untuk disembah, bukan untuk ditakuti, melainkan untuk diingat. Tali itu menjadi penanda bahwa desa ini pernah memilih diam, bahwa kebenaran pernah diikat terlalu kuat, bahwa satu gadis pernah menanggungnya sendirian. Setiap anak yang tumbuh di Watu Ireng kini tahu ceritanya, bukan versi indah, bukan versi singkat, versi yang jujur, dan selama cerita itu diceritakan, tali itu akan tetap lepas. Namun legenda desa berkata, jika suatu hari ada teriakan yang kembali diabaikan, jika ada kebenaran yang lagi-lagi ditutup demi ketenangan, jika ada yang berkata, sudah, jangan dibicarakan, maka tali itu akan bergerak sendiri, bukan untuk mengikat yang mati, tapi untuk mengingatkan yang hidup. Di sore hari, Raka menoleh ke arah sumur. Ia merasa melihat bayangan seorang gadis tersenyum tenang, lalu menghilang bersama cahaya. Tak ada pocong, tak ada loncatan, hanya satu pesan yang tertinggal di desa itu, berbisik lembut di antara angin. Ikatan terkuat bukan pada kain kafan, melainkan pada keberanian untuk berkata jujur,